Oke, perkenalkan nama saya Fadlan Adrifi Syawal, NIM 240211060034. Di sini saya memiliki tugas, yaitu tugas struktur data kelas B dari Menerendi Saputra Eskom Mkom. Tugasnya itu mahasiswa disuruh untuk menginstal IDE CodeBlock di perangkat komputer masing-masing dan membuat folder dev untuk menyimpan semua file CPP serta membuat program awal sebagai berikut. Nah, sebelum itu tentunya kita harus mendownload dulu CodeBlock-nya. Bisa teman-teman menggunakan search engine yang teman-teman punya. Sini contoh saya menggunakan Chrome dari Google, search CodeBlock, lalu pilih yang codeblock.org, lalu eh, menu download the binary release, lalu teman-teman bisa pilih mau download yang mana, yang dari Windows bisa, Linux ataupun macOS ada. Sini karena saya menggunakan Windows, saya download yang Windows. Lalu sini ada pilihan, ada yang setup non admin, lalu ada yang non setup, lalu ada yang min GW setup dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginstal compiler C++ min GW sebelumnya, jadi saya download yang setup saja. Kalau teman-teman belum pernah menginstal min GW, maka download yang min GW setup. Nah, di sini ada source downloadnya, klik. Lalu dalam beberapa detik, downloadnya akan dimulai. Nah, karena sini saya sudah pernah mendownloadnya, jadi langsung saja ke proses penginstalan. Kita klik. Nah, proses penginstalannya seperti instalasi software pada umumnya. Kita next, agree, next, pilih destination folder, tempat untuk menyimpan segala macam file-file dari code blocknya, lalu install. Tapi karena saya sudah pernah menginstal dari code block ini, maka kita langsung buka saja code blocknya. Sini search code block. Kita tunggu beberapa detik. Nah, lalu code block akan terbuka. Lalu, karena teman-teman pertama kali menggunakan code block, maka kita buat klik yang create a new project. Pilih yang ini. Lalu console application. Lalu next di sini. Pilih C++ karena di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu project title terserah teman-teman mau membuat namanya seperti apa. Sini saya memberikan contoh tes. Nah, lalu pilih folder yang akan dituju. Contoh di sini saya sudah mempunyai, saya membuat folder di volume D, lalu Fadlan, lalu new folder dev. Nah, lalu select foldernya. Select, lalu di sini ada path-nya. Lalu next, compiler pilih yang GNU GCC compiler. Finish. Nah, akan terbuka. Lalu di sini kita klik file, open, atau kalau teman-teman mau bisa buat empty file, terserah. Tapi karena ketika teman-teman membuat project, lalu masukkan ke dalam folder dev, maka akan ada contoh program C++ yang menggunakan nama main. Ini kita contoh ambil saja yang ini. Lalu, oh salah salah apa? Folder destination. Kita buka yang dari yang Fadlan. Fadlan, lalu dev. Dev. Oke, yang ini tes main CPP. Open. Nah, di sini sudah contoh file CPP-nya. Sini ada program yang menampilkan Hello World. Nah, kita
Contoh ubah Hello World ini jadi eh, program yang sesuai dari tugas yang diberikan. Sini ada tes, titik, 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 tes, titik, titik, tes, satu, dua, tiga. Oke, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode-kodenya. Nah, di sini ada library include IOStream. Library IOStream. Library ini dia memiliki fungsi yang menyimpan segala input dan output yang pada umumnya digunakan pada C++, program C++. Nah, lalu ada using namespace std. Ini untuk mempermudah penulisan line dari kode C++. Contoh, jika kita tidak menggunakan using namespace std, kita hapus ini, maka tiap line-nya harus ditulis seperti ini, std.2.2, std.2.2. Nah, pasti akan ribet karena tiap line-nya harus ditulis seperti itu. Tetapi karena kita menggunakan using namespace std, maka tidak perlu menulis std.2.2. Nah, lalu sini ada fungsi main, fungsi utama, integer main. Yang di dalam fungsi ini ada cout. Cout ini untuk menampilkan output, bisa berupa variabel ataupun di sini ada contoh string. Nah, kita contoh cout-nya itu tes 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 1 2 3. Lalu kita inline ataupun tak di karena ini hanya berupa kode satu baris maka tidak perlu inline. Langsung titik koma atau semikolon karena di dalam program C++ tiap line kodenya itu harus menggunakan semikolon. Lalu jangan lupa di tiap akhir dari suatu fungsi itu memiliki return karena ini berupa fungsi yang memiliki karena ini merupakan fungsi main atau fungsi utama maka returnnya itu return 0. Lalu kita save dulu ini, save atau Ctrl S. Lalu untuk menjalankan kode ini kita pilih yang build, lalu build and run atau bisa teman-teman klik F9, tekan F9 pada keyboard teman-teman. Nah, maka akan secara otomatis membuka terminal dan menampilkan output dari program yang teman-teman buat tadi. Kurang lebih begitu eh, penjelasan dari saya mengenai proses penginstalan dan membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Terima kasih, sekian dan terima kasih.